Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, yang selalu menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus. Kami sungguh berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi, hingga kami dapat bangun untuk mengisi hari baru ini. Terutama kami bersyukur untuk kesempatan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diberikan lagi kepada kami. Biarlah kiranya kami dituntun untuk memahami firman-Mu ini. Terlebih lagi, kami boleh ditolong untuk dapat melakukan firman dengan penuh ketaatan. Dan kami juga memohon pengampunan atas kesalahan dan dosa yang kami lakukan akibat kegagalan kami di dalam melakukan kehendak-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Saya akan membacakannya untuk kita. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Memperjuangkan Ketaatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Stefanus salah satu dari 7 diaken yang dipilih untuk melakukan pelayanan meja. Ia adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ia dipenuhi dengan karunia dan kuasa. Ia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi beberapa jemaat Yahudi tidak senang dan bersoal jawab dengan Stefanus. Karena mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong Stefanus berbicara, mereka mulai menghasut jemaat lain dan melakukan fitnah, sehingga Stefanus diseret ke hadapan Mahkamah Agama. Stefanus pun melakukan pembelaan diri dan mengulang kisah panjang perjalanan nenek moyang mereka yang menolak dan menganiaya orang yang memberitakan kedatangan orang benar, bahkan telah membunuh orang benar itu, yaitu Yesus. Mereka yang mendengar, anggota-anggota mahkamah menjadi marah, melempari Stefanus hingga meninggal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, konsekuensi hidup beriman Stefanus adalah penderitaan. Ia salah satu martir di dalam memperjuangkan kebenaran firman Tuhan. Ia tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhir hayatnya. Ketaatannya kepada Tuhan
memampukannya melihat kemuliaan Allah. Ia melihat langit terbuka dan ada Tuhan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah, yang menggambarkan betapa Tuhan Yesus memperhatikan penderitaan yang sedang dialami Stefanus, dan Tuhan siap menyambutnya masuk ke dalam rumah Bapa. Dan di dalam ketaatannya, Stefanus ingat untuk mendoakan orang-orang yang menganiayanya saat itu. Ia berseru kepada Tuhan, memohon pengampunan bagi orang yang menganiayanya itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita berani hidup, menetap di tempat yang Tuhan tetapkan untuk kita bersaksi, di mana kita berhadapan dengan situasi yang sangat sulit, bahkan kita harus hidup di dalam tekanan dan penderitaan, dikelilingi rasa benci dari orang-orang di sekitar di mana kita berada, karena kita tetap mempertahankan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengingat setiap penderitaan dan pengorbanan kita itu. Tuhan akan memperhatikan dan menghargainya. Bahkan Tuhan menghormati kita pula. Yesus berkata di Yohanes pasal 12 ayat 26 demikian, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang tinggal di daerah syarat konflik. Kita sebagai minoritas di sana. Anak-anak harus mengenyam pendidikan di tempat yang gurunya tidak netral. Kita bekerja di lingkungan orang yang tidak percaya, bekerja di bawah atasan yang tidak netral. Dan bukan hanya itu, bisa juga terjadi kita hidup bersama dengan orang yang mengenal Yesus. Kita hidup bersama dengan saudara seiman, sesama orang percaya. Tetapi sesungguhnya orang-orang tersebut tidak benar-benar percaya, sehingga ada bibit ketidaksukaan yang tumbuh di antara orang percaya, yang membuat kita juga dikucilkan. Kita menghadapi pengucilan, menghadapi tekanan, kita menghadapi pengaruh-pengaruh agar segera meninggalkan iman kita, menghadapi ejekan atau rongrongan kepada anak-anak yang belum terlalu mengerti agama, karir yang tidak naik-naik, selalu dihambat, kita difitnah oleh sesama seiman, dan lain sebagainya. Memperjuangkan ketaatan menjadi hal yang sangat berat. Sejauh mana kita mampu bertahan di tempat yang kita yakini adalah jalan pemuridan untuk kita? Mampukah kita bertahan, tetap taat, mengasihi, dan menyebarkan kabar kebenaran? Saudara, kepada kita yang dianiaya oleh sebab kebenaran, kepada kita yang dicela dan difitnahkan segala yang jahat, menurut Matius pasal yang kelima ayat 10-12, kita akan diberkati oleh Tuhan, kita sebagai empunya kerajaan, dan akan menerima upah besar di sorga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menguatkan hati kita, memperjuangkan ketaatan kita. Jangan takut menjadi orang benar, meski rentan teraniaya di dalam menampilkan hidup benar dalam Yesus. Ada berkat yang jauh lebih besar di atasnya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami diberikan kesempatan
untuk mendengarkan firman Tuhan yang kembali menguatkan kami agar tetap hidup taat beriman kepadamu. Walau kami dikelilingi orang-orang yang tidak menyenangi kami, karena kami percaya kepadamu, kami hidup berlandaskan firman Tuhan yang telah menimbulkan kebencian bagi mereka. Kami memohon, jamahlah hati mereka yang belum mengenalmu, dan kuatkan kami untuk dapat tetap setia dan menjadi saksi-saksi bagimu melalui sikap, perbuatan, dan tutur kata kami. Mampukan kami mengabarkan Injil keselamatanmu. Tiada kekuatan kami sebagai manusia ya Tuhan, hanya kuasa-Mu lah yang dapat mengubah segalanya menjadi baik, karena kehendak-Mu sajalah yang jadi. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, sertailah kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong hidup kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.